Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik-baik saja. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1 subtema 1 yaitu tumbuhanku sahabatku, seri bahasa Indonesia. Sebelumnya, agar kegiatan pembelajaran ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membaca doa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, pengertian teks laporan hasil pengamatan. Yang kedua, ide pokok dalam teks laporan, dan yang ketiga, ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Kita langsung ke bagian yang pertama, yaitu pengertian teks laporan hasil pengamatan. Kalian tentunya sudah melakukan pengamatan berdasarkan tugas kemarin, yaitu mengamati lingkungan kalian, terutama tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, pengamatan kalian tentunya akan menimbulkan pemahaman terhadap yang kalian amati. Misalkan kalian mengamati tanaman, maka kalian akan lebih memahami tentang tanaman itu. Nah, mengamati suatu akan memberikan pengetahuan tentang yang diamati ya. Jadi kalian mengamati tentang tanaman, kalian akan lebih mengerti tentang tanaman. Mengamati tentang bunga, tentunya akan lebih mengerti tentang bunga. Nah, dalam mengamati, hendaknya dicatat poin penting dari yang kalian amati agar tidak lupa. Jadi kalian kemarin mengamati tentang bunga, silahkan dicatat poin-poin apa saja yang penting dari bunga itu. Misalkan bagian-bagian bunga itu apa saja, fungsi bunga itu apa saja, fungsi bagian-bagiannya apa saja, dan lain sebagainya. Nah, agar catatan pengamatan bisa dipahami diri sendiri dan orang lain, tentunya harus dibuat dalam bentuk teks yang mudah dibaca dan dimengerti. Jadi, catatan laporan hasil pengamatan itu bukan cuma oret-oretan yang kalau dibaca orang lain itu tidak paham, tapi harus seperti cerita yang mengalir sehingga orang ketika membacanya akan memahami juga apa yang sudah kalian amati. Nah, teks tersebut itu disebut sebagai laporan hasil pengamatan. Nah, sekarang coba kalian lihat sebuah teks hasil pengamatan tentang jagung. Agar lebih mudah akan didiktekannya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan tanaman jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Ya, ini adalah contoh teks laporan pengamatan. Nah, dari teks laporan pengamatan tersebut tentunya ada inti atau ide atau awal pembicaraan yang dibahas dari setiap paragraf. Nah, itulah yang disebut sebagai ide pokok paragraf. Jadi, ide pokok paragraf adalah yang menjadi awal pembicaraan yang dibahas dari sebuah paragraf. Kalau kita lihat tadi ada 4 paragraf dari bacaan tentang jagung, maka
dipastikan ada 4 ide pokok yang terkandung dari teks tersebut. Nah, ide pokok juga adalah sesuatu yang bisa tertulis langsung atau istilahnya tersurat atau tidak tertulis atau istilah tersirat dalam paragraf tersebut. Kemudian ide pokok paragraf juga bisa terdapat dalam satu kalimat di sebuah paragraf atau menyebar di semua kalimat di paragraf tersebut. Ide pokok paragraf kalimatnya bisa panjang atau bisa juga pendek. Nah, bagaimana contoh kita bisa mencari ide pokok dari sebuah paragraf? Sekarang kalian perhatikan sebuah paragraf berikut. Tumbuhan memang diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia maupun hewan. Khusus untuk manusia, tumbuhan dimanfaatkan hampir di semua kegiatan sehari-hari manusia. Misalkan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih banyak tumbuhan yang belum bisa dimanfaatkan oleh manusia karena keterbatasan pengetahuan manusia tentang manfaat maupun pengolahan tumbuhan tersebut. Nah, sekarang coba kita amati dari paragraf ini, kira-kira apa saja yang dibicarakan dalam paragraf ini. Sudah bisa kalian temukan? Ya. Yang pertama yang dibicarakan adalah tentang tumbuhan atau tanaman ya. Yang kedua adalah tumbuhan atau tanaman tersebut bermanfaat bagi manusia. Ya, ini sudah disebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, ada manfaat dari tumbuhan atau tanaman yang belum bisa digunakan oleh manusia karena keterbatasan pengetahuan manusia tentang tanaman atau tumbuhan itu. Jadi, ide pokok yang bisa kita buat dari atau bisa kita ambil dari paragraf ini adalah tadi ide pokoknya ada tanaman, maaf ini harusnya tumbuhan ya. Kemudian manfaat tanaman, kemudian tanaman yang belum dimanfaatkan oleh manusia. Jadi ide pokoknya adalah tanaman atau tumbuhan memiliki banyak kegunaan untuk manusia, namun belum semuanya dimanfaatkan. Jadi ide pokok ini, intisari dari paragraf ini adalah ada di kalimat ini. Nah, kita lanjutkan. Setelah kalian bisa mencari sebuah ide pokok dari sebuah paragraf, coba kita berlatih mencari ide pokok dari paragraf tentang jagung yang sudah kalian baca tadi. Nah, kita tampilkan dulu. Nah, ini paragraf pertama. Menurut kalian, kira-kira ide pokoknya apa ya? Silakan dibaca dulu. Sudah dapat? Iya. Ide pokoknya bisa seperti ini. Ingat ya, ini bukan patokan kalimat yang benar. Jadi ide pokok itu bisa berbeda-beda dari setiap orang. Artinya orang yang membaca ini bisa memiliki ide pokok dengan bentuk kalimat yang berbeda, tapi intinya sama. Sekarang kita lihat paragraf yang kedua. Nah, kira-kira apa ide pokoknya? Nah, bisa seperti ini. Sekarang kita lihat paragraf yang ketiga. Kira-kira apa ya ide pokoknya? Ya, bisa seperti ini. Sangat pendek kalimatnya. Dan yang terakhir, paragraf keempat. Sudah menemukan ide pokoknya? Iya, bisa seperti ini. Nah, inilah ide pokok yang bisa didapatkan dari teks laporan pengamatan tentang bagaimana buah jagung berkembang biak. Kalimat dalam ide pokok ini tidak harus seperti ini persis. Kalian juga bisa menuliskannya dalam kalimat lain. Yang penting adalah inti dari ide pokok tersebut sama. Kita lanjutkan.
Nah, setelah membuat ide pokok atau mengambil ide pokok dari setiap paragraf, agar ide-ide pokok tersebut bisa kita tafsirkan atau bisa kita artikan, tentunya harus disimpulkan. Nah, nanti hasilnya akan dijadikan sebagai kesimpulan atau inti dari teks laporan pengamatan yang sudah dibuat. Nah, bagaimana cara membuat simpulan teks laporan? Kita amati. Yang pertama adalah mencari ide pokok dari setiap paragraf. Itu sudah kita lakukan. Yang kedua, menghubungkan masing-masing ide pokok agar menjadi kesatuan yang utuh. Jadi antara ide pokok tadi kita coba hubung-hubungkan menjadi satu kesatuan kalimat. Yang ketiga, memeriksa kembali kesatuan ide pokok dengan masing-masing paragraf. Nah, setelah kita satukan, kita coba bandingkan dengan masing-masing atau isi dari teks laporan. Apakah ada yang bertentangan? Kalau ada, maka itu berarti salah. Yang terakhir, menulis kalimat baru yang lebih ringkas dari kesatuan ide pokok tersebut. Jadi, kalimat yang sudah kalian buat dari penyatuan ide-ide pokok itu bisa kalian rubah atau bisa kalian ringkas lebih pendek lagi, atau bisa juga kalian tambahkan kata-kata baru sehingga akhirnya bisa lebih dipahami menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, kita contoh membuat kesimpulan dari paragraf teks laporan pengamatan tentang buah jagung. Masih ingat untuk ide pokok paragraf yang pertama? Ya, ide pokoknya adalah jagung menjadi bahan makanan pokok yang mengandung karbohidrat di berbagai negara. Ide pokok yang kedua, paragraf kedua, pertumbuhan jagung melalui beberapa proses dari menanam sampai memanen. Kemudian ide pokok yang ketiga, tahap proses penyerbukan jagung. Yang terakhir, proses perkembangan jagung hingga dikonsumsi manusia. Nah, untuk membuat kesimpulan, proses yang kedua adalah kita menghubungkan masing-masing ide pokok ini menjadi satu kesatuan. Jadi kalian gabungkan menjadi satu kalimat atau satu paragraf, beberapa kalimat boleh. Dan kalau perlu nantinya kalian rubah beberapa kata atau beberapa kalimatnya, atau bisa dikurangi atau bisa juga ditambah. Nah, coba kalian gabungkan menjadi satu kesatuan. Nah, sekarang hasilnya coba bandingkan dengan yang ini. Ingat, sama seperti membuat ide pokok paragraf, membuat simpulan juga kalimatnya tidak harus sama setiap orang. Artinya, kalimat dari simpulan yang dibuat oleh masing-masing orang itu mungkin akan berbeda kalimatnya. Tapi intinya harusnya sama. Kalau intinya berbeda, maka dipastikan itu ada yang salah. Nah, mudah kan membuat simpulan? Nah, kalau mudah, nanti kita akan mencoba membuat dari mulai teks laporan pengamatan, kemudian mencari ide pokok dari teks laporan yang kalian buat, dan terakhir membuat kesimpulan dari teks laporan pengamatan yang sudah dibuat itu. Baik. Kalau masih ada yang belum dipahami, silahkan bisa kalian tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan Alhamdulillah. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.